Selamat pagi anak didik kami semuanya kelas 10. Selamat bergabung di kelas online biologi pertemuan yang kedua. Nah, pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang manfaat biologi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kerja ilmiah atau metode ilmiah dan cara menyusun laporan ilmiah. Baiklah, langsung saja kita bahas materi kita hari ini. Selamat mengikuti. Nah, kita masuk ke manfaat biologi. Nah, sebenarnya apa sih manfaat belajar biologi dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentunya sangat banyak ya. Nah, di tampilan ini ada beberapa perwakilan saja. Nah, namun sebenarnya manfaat biologi itu sangat banyak di dalam kehidupan kita. Nah, kita ambil untuk bidang pertanian. Di bidang pertanian, biologi itu dimanfaatkan untuk kultur jaringan, di mana di dalam kultur jaringan ini untuk mendapatkan spesies yang baru. Jadi sangat bermanfaat sekali biologi ini. Kemudian di dalam peternakan, inseminasi buatan, nah, bisa menghasilkan bibit unggul yang menghasilkan ya bibit unggul. Kemudian di kesehatan bisa mengidentifikasi virus ataupun berbagai macam penyakit serta penyembuhannya. Kemudian pembuatan pencegahan dari berbagai penyakit maupun virus tersebut. Kemudian di bagian industri pembuatan makanan bisa membuat susu fermentasi, yogurt, kemudian roti. Nah, kemudian pembuatan alkohol dan sebagainya. Jadi biologi ini sangat berperan aktif ya, berperan banyak sekali dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam proses hidup makhluk hidup banyak permasalahan yang kita alami. Nah, jadi untuk menyelesaikan semua proses atau problema masalah hidup tersebut, para ilmuwan menggunakan sistem metode ilmiah. Jadi apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu adalah langkah-langkah yang sistematis dan logis. Nah, di mana langkah-langkah itu digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Nah, pertama observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Pengamatan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu pengamatan secara langsung dan yang kedua adalah pengamatan secara data ya, tidak langsung. Nah, kalau secara langsung kita langsung terjun lapangan. Kalau secara tidak langsung data yang berbicara. Jadi hasil-hasil data itu yang akan diobservasi. Nah, yang kedua hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi sifatnya masih ambigu, masih sementara, belum bisa dipastikan. Jadi untuk memastikan itu pasti kita harus melakukan eksperimen ya. Nah, kemudian setelah dugaan sementara kita harus ambil datanya, kita analisis, kemudian lakukan eksperimen percobaan. Nah, inilah langkah-langkah metode ilmiah yang digunakan ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, untuk kerja dan laporan ilmiah ya. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam pembuatan laporan. Yang pertama, kita harus menemukan gejala biologi. Ya. Nah, setelah kita temukan gejalanya, rumuskanlah masalahnya. Biasanya merumuskan masalah ini dalam bentuk pertanyaan, ya, yang sifatnya menanyakan. Kemudian setelah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, dugaan sementara tadi. Kita harus menentukan apa dugaan sementara kita. Kemudian membuat rencana penelitian. Nah, di rencana penelitian ini ya, kita harus bisa merumuskan variabel. Ya, variabel bebas terikatnya. Kemudian menentukan perlakuan. Nah, setelah merencanakan penelitian, kita melaksanakan penelitian tersebut, bereksperimen. Nah, setelah dilakukan eksperimen, kita kumpulkan datanya. Setelah terkumpul datanya, kita analisis datanya. Nah, setelah kita analisis datanya, barulah kita susun laporannya. Laporan itu terdiri dari pertama pendahuluan, kemudian ada metode ilmiah, kemudian hasil penelitian,
kemudian 4 kesimpulan, dan yang kelima adalah daftar pustaka. Nah, setelah membuat laporan ini, setelah disusun laporan, maka bisalah kita mempresentasikan laporan yang telah kita siapkan. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kedua kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Oke, salam dari saya, Miss Tina. Selamat pagi.